Langsung aja, gue udah penasaran menurut ini ya. Udah sangat penasaran nih, pengen denger yang serem-serem. Lo percaya gak sih sama guys? Lo termasuk orang interesting sama masalah mistis kan? Ini kan? Tau gak lo Terus? apa yang gue lihat? Apa? Gue gak tau ini hal bukan atau enggak ya, cuman gue menyangka itu benar lah. Rambutnya panjang, giginya runcing, hitam, matanya merah, ada tanduk. Halo teman-teman, balik lagi di channel Sunshine Project. Kali ini dengan gua Nino Krasita Adilsong yang bakal seru-seruan bareng teman-teman gua, abang-abangan gua. Kali ini apa kontennya? Kita jadi punya konten terbaru yang baru banget, kemarin lahir ya. Kemarin lahir. Pertama yang kemarin baru lahir, baru kita rundingkan dan ternyata juga menarik gitu buat kita bikin konten, dibahas gitu. Yaitu adalah Open BO. Apa tuh Open BO artinya? Apa tuh Open BO artinya? Open BO itu obrolan pendapat banyak orang. Berarti semua boleh nanya ya? Boleh dong. Boleh pendapat banyak orang. Itu di depan kita tuh udah ada 757 Anjing. semut. Rendam air semua. Iya. Banjir. Jadi Open BO kali ini kita bakal ngebahas tentang paranormal experience yang sebetulnya juga kita nggak paham-paham banget sama cerita-cerita mistis gitu ya. Tapi kita harus menguak lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kayaknya abang-abangan gue punya cerita yang menggugah ini nih, bulu kuduk apa bulu kuduk sih ya? Bulu kampret. Bulu kampret juga apa? Bebas lah, yang penting bulu-bulu itu berdiri ya, Berbau-bau bulu lah pokoknya ya. berdiri, merinding gitu. Mudah-mudahan sih konten kali ini kita bisa ngebuat teman-teman menjadi merasakan gitu, menjadi siapa tahu tempat kejadiannya juga sama, atau apa yang dirasain juga bisa apa ya? Ya nggak bisa juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Bisa diceritakan. Bisa dirasakan lah gitu, bisa. Tapi jangan lupa juga teman-teman, kalau pengen denger cerita-cerita lain dari kita nih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau perlu klik tombol lonceng biar tahu kapan kita mengudara gitu. Ada siapa sih di sini? Ya, gila kali. Di sini kita udah kedatangan anak kunek tapi dia punya ketakutan juga sama cerita-cerita mistis gitu. Ada kalian Kulo. Kulo. Muhammad Kulo. Muhammad Kulo lah. Muhammad Kulo. Pada sebelumnya kalian Kulo beda. Dia. Itu panggilan panggung. Itu panggilan panggung. Cuma band. Maaf saya tadi. Yang gua tahu itu juga sih, kalian cool. Iya loh, karena kita tahunya lo kalian Kulo namanya. Ya karena dulu solo, sekarang jadi band. Oh. Dan sebelah Kulo ada Olive apa Olive? Olive lah, sama Kevin. Kevin. Olive Virgil dari kecamatan mana kenalin dong? Kecamatan Purwakarta. Langsung aja, gue udah penasaran menurut ini ya. Udah sangat penasaran nih, pengen denger yang serem-serem. Yang selain serem itu apa sih? Takut. Creepy terus mencekam ya, mencekam. Lebih tepatnya mencekam. Suasana jadi mencekam. Mencekam boleh, apa aja bebas. Atau teman-teman punya sebutan lain untuk kata apa serem gitu, boleh komen di bawah mana ya? Bawah meja. Ya pokoknya itu lah, tempat komen lah. Karena kan gini ya syuting YouTube. Oh iya, gimana? Padahal yang ngobrol sama kalian gitu ya, kan udah lama. Tapi tetap aja berasanya kayak tingkat kamera sih soalnya. kayak sidang skripsi gitu kan. Kayak ujian. Muka berasa penyok gitu ya. Keringetan enggak sih? Berusaha ganteng ya.
tampil maksimal aja. Kita tanya penonton dulu nih, siapa yang mau lebih dulu ditanya nih? Abel. Tolong, siapa dulu kira-kira ini yang menjadi target pertanyaan kita nih? Kayaknya tuan rumah dulu deh. Kayaknya tuan rumah dulu deh. Oleh. Yeah. Ya. Ya, kita harus serem dong, jangan ceria ya. Nah, lu nanya apa nih? Lu punya pengalaman gitu. Kalau pengalaman serem lumayan sih ya. Lumayan banyak sih gue kalau pengalaman serem. Tapi sebelumnya gue mau tanya, lo nih salah satu orang yang termasuknya percaya sama hal gaib atau enggak? Lo percaya gue? Percaya? Percaya 100% sih kalau gue. Kalau gue ditanya gue percaya apa enggak, 100% sih gue percaya. Oke. Silakan. Sebenarnya kalau ditanya percaya nggak percaya itu kalau ngobrolin masalah gaib kayak yang goib kayak begitu, kayak mau seputar masalah hantu, itu pasti kayak apa, ada rasa penasaran gitu kan, tertarik lah, Pertarungan juga. Iya, Diri iya. kitanya ya. Percaya apa enggak nih? percaya apa enggak gitu. Tapi kalau Arseno? kalau gue sih percaya ada, pasti ada, karena kita juga kan hidupnya berdampingan ya kan. Kalau gue percaya, tapi nggak tahu kalau Percaya Pak. Percaya karena Allah pun gaib. Oh iya. Iya. Oh iya, dari zaman dulu kemerdekaan juga gimana caranya? Lo Indonesia bisa merdeka tuh gimana caranya? Pakai apa namanya tuh, bambu runcing ngalahin beceng ya kan? Ngalahin beceng. Pistol. pakai yang udah pasti pakai yang goib juga kan. Iya. Kan siapa tahu waktu itu pelurunya habis. Enggak. Oh Belinya enggak. di John. Hah? Pelurunya peluru bentol itu ya. Gak tahu kan teman-teman Jonin apa, udah pura-pura nggak tahu aja. Johnny. Pelurunya merah itu tuh apa? Terus. Ya kayak kita merdeka pakai bambu runcing, lawannya ya apa sih sebetulnya, pistol kali ya bahasa Pistol. awamnya. Canggih lah gitu ya. Canggih. Barat-barat. Terus kalau di luar Indonesia kayak lo bikin piramid, zaman dulu piramid bisa dibikin segitu bagusnya, Gimana coba? gimana coba? Kalau nggak gaib alien aja. Cuman mohon maaf nih, konten kita sekarang kan horor ya, bukan sejarah. Coba. Iya lah. Berarti menganut teori konspirasi. Iya. lumayan Sama sama. berarti sama. Tapi setan tuh lebih suka bumi yang datar apa yang bulat nih? Udah ngalah. Karena itu kenapa arahnya itu? Iya bener makanya. Padahal mau dijawab kan. Langsung aja nih, ceritanya apa nih kira-kira, kita udah penasaran. Cerita horor. Gua pernah waktu itu di apa ya, di sekitar hari Selasa atau hari Rabu gitu. Gua lagi nongkrong di, ada kalau di Cilegon ada namanya tongkrongan tuh namanya Yahya. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun 2016 2017 dulu ya. Hah? Ada namanya, 17. iya sekitar segitulah, Berarti masih 2017. Gua udah kelar sekolah. kuliah, udah kelar. Udah kelar. Kan gua akselerasi kuliahnya. Gue udah kelar kuliah, gue lagi nongkrong sama teman-teman gue. Ada di Cilegon namanya tuh Yahya. Dulu masih ada gardunya tuh, kalau orang Cilegon tuh pasti tahu tuh Yahya. Kalau nongkrong di Yahya pasti mereka tahu. Warung kopi gitulah. Warungnya ya. Depannya ada gardu. Terus di malam itu gue lagi nongkrong sama teman-teman gitu, sekitar teman-teman lagi asik-asik ngobrol. Tiba-tiba ada anjing. Ada anjing tuh, ada anjing. Nah, kalau posisinya pos Yahya itu kan selurusan sama polsek sama satu tuh. Terus selurusan ya. Jadi ketika gue lagi nongkrong, ada anjing ngegonggong dari jauh. Tapi sorry nih, sebelumnya pas lo nongkrong itu tuh memang anjing itu udah ada atau enggak? Belum. Oh enggak? Belum. Jadi gue nongkrong tuh sekitar dari jam 7 malam sampai jam 8 malam lah. Dari yang punya warung masih melayani kita nih, Oh. sampai akhirnya yang punya warung tuh pamit pulang ya. Berarti kan otomatis gue nongkrong situ tahu dong mereka. Si yang punya warung udah pulang. Udah gitu, kita lagi asik ngobrol, ada anjing nih ngegonggong dari jauh, terus sambil lari. Kan kalau misalkan di pos itu tuh posisinya pertigaan, di segitiga gitulah. Nah posisi pos itu di ujung-ujung segitiga itu, di bagian atasnya. Jadi ada anjing ngegonggong, dia muterin ini gardu kitanya lagi nongkrong. Berhenti tiba-tiba, madep ke gardu, gue lagi nongkrong. Gue nanya nih sama temen gue,
sama si Dodot. Gue nanya sama Dodot, ini anjing kenapa ya? Gue gak mau harusnya tuh. Gue gak maju mah padahal. Oh kalau gue maju, udah gue mikir gue udah positif tingginya itu. Soalnya tiba-tiba nih anjing ngegonggong berhenti ya kan. Habis gue ngobrol tiba-tiba tuh anjing ngegonggong lagi no. Dia ngegonggong tuh ngarah ke kita nih lagi nongkrong. Habis ngegonggong tiba-tiba dia jalan dong. Sekarang ini gardu nih ya, ini kotak gardu. Dia, nih si anjing ini ngegonggong sambil muterin gardu itu. Tapi bentuk gonggongannya aunga apa? Aunga, suara anjing ngegonggong. Atau gitu. Ketika udah si anjing ini ngiterin gardu, ngegonggong, berhenti lagi, tiba-tiba ada sautan anjing lain tuh. Yang nggak ada bentuknya. Demi Allah. Tiba-tiba suara anjing banyak banget. Suara anjing banyak, gue makin parno nih kenapa kata gue. Tiba-tiba di warung yang orangnya udah pulang itu suara nyinden. Jelas banget tapi merinding gue. Suara gue setiap time ini jauh banget. kita syuting di sini nih. Warung tuh di sofa itu Sebenarnya jauh sebenarnya. tapi tuh kayak pakai speaker ya. Parah. Iya lo kan saya. Gila suara nyinden tuh kayak pakai speaker dong. Situ gue udah air mata, gue udah di gardu itu udah sama-sama diem. Anjingnya harus gimana? Lo posisi berapa orang tuh? Berlima, berenam kali. Terus? Udah akhirnya gue sama tongkrongannya udah anjing cabut. Pas gue cabut, suara nyindennya berhenti, anjingnya berhenti ngegonggong. Kabur gue langsung. Tapi gue gak berani pulang misalnya gitu. Serius no. Terus lo mau itu? Aduh gue ngita-ngita tuh sama gitu-gitu lah gak jelas. Masih udah duduk dia gue. Pokoknya mengalihkan perasaan lo ya. Ih parah. Pada saat itu. Dan gue tipe orang yang takut banget sama suara sinden. Iya lah, gue juga. Iya, Kalau gua- benar nggak? Kalau sinden gitu kayak udah yang gimana gitu, parah sih. Iya. Padahal gue orang Jawa asli gitu. Ketika gue mudik tuh alunan sinden tuh pasti setelah nenek gue gitu. Tapi betul ngeri aja lah pokoknya. Maksudnya sinden walaupun tidak berkonteks horor juga kalau kita denger aja agak ini ya, maksudnya ya bukan berarti kita sinden itu serem, enggak gitu. Cuman mungkin mereka sinden itu punya aura yang khusus kali ya, maksudnya ya. Bahasa yang mudah dicerna, euforianya ketika lo mendengar lagu sinden. Anjir. Bener. Terus lagunya berarti emang bener-bener ini ya. Kayak nyampein Sama kayak ini lagu Lingser Ungi. Yang ngundang gitu ya. Tapi kan gue nggak tahu nih kalau gue salah lo boleh dibenarkan. Tapi setahu gue lagu Lingser Ungi itu bukan memanggil setan. Iya, benar. Tapi bukan mengusir setan. Iya. Sebenarnya bukan lagu itu bukan. apa tuh Pak? Mungkin teman-teman pengen tahu Lengser Ungi itu yang sebetulnya itu. Gue juga sebenarnya nggak tahu kalau Lengser Ungi itu kenapa tiba-tiba harus dikait-kaitkan sama mistis. Intinya lagu Lengser Ungi yang kita kenal memanggil hal-hal yang Tapi menyeramkan. awalnya pasti ketika lo ngedengerin lagu kayak Lengser Ungi, lo sendiri pasti Iya, takut ya? takut. Takut ya? Takut. Kalau gue Kenapa takut? Gue nggak Karena takut. image-nya udah lagu itu udah Dari nada sih loh, nada Nadanya. kayak pelan gitu. Padahal itu kan setahu gua om ya, setahu gua itu lagunya Sunan Kalijaga. Itu yang benar tadi Oli bilang, mengusir setan. Oh justru malah sebaliknya ya. Baliknya, jadi berharap ibaratnya dari pergantian peran gelap tuh ada yang mengganggu gitu. Tapi Tahu kalau gua. gue pernah akhirnya ngedenger lagu Lingser Ungi pakai headset di kamar tengah malam, minyak aja. Tapi tuh ya lumayan tuh ketika gue dengerin lagu itu. Itu berani punya lagu kayak gitu. Gue berani di rumahnya rame. Kalau rame, tapi kalau misalkan selesai nih balik nih kan, lo setel sendiri coba. Nggak berani. Di kejadian di salah satu tempat itu tuh gue mengalami kejadian nggak cuma 1-2 kali. Itu tempat itu menurut gue lumayan horor ya buat Emang gue. di warung Jaya itu. Iya. Menurut gue selama gue hidup nih, gue mengalami kejadian horor di tempat itu tuh wah gila sih. Ada lagi yang kedua, gue lagi nongkrong, jadi posisinya tuh posnya itu kursi, terus senderan, dan senderannya semen otomatis. Gue lagi nongkrong berlima, kalau nggak berenam lah. Oh. Jadi kayak gini nih bentuknya nih, ada senderan ya. Gue duduk di atas sini, gue paling atas sendiri tuh.
teman gue duduk di posisi biasa, otomatis dia di bawah gue kan. Gue nggak tahu tuh ya, pokoknya tiba-tiba di malam itu gue lagi nongkrong, teman gue teriak, belakang lo ada orang. Kalau tuh Ke gue, jadi gue di depan-depanan nih, kayak gue sama kamera depan-depanan nih. Dia ngomong sama temen gue, belakang lo ada orang. Lompat gue ke situ dengan posisi gitu. Posisi temen gue yang ngomong belakang lo ada orang tuh bilang keluar air mata. Belakang lo ada orang, gue lompat. Gue udah parno juga, soalnya dia konotasi bicaranya tuh udah yang mencekam banget. Gue lompat, gue masih gue nengok dong. Gak ada, anjir, kata gue. Siapa, kata gue. Enggak, belakang lo ada orang. Tapi yang lo lihat itu apa perwujudan, kayak sosok apa cuma bayangan, apa cuma sekelebetan. Biasanya kan kalau yang kayak gitu tuh kayak asap gitu tuh, ya kan, kayak asap. Kan itu juga lo bisa tahu kayak apa gitu. si temen lo itu maksudnya melihatnya wujudnya apa gitu. Jadi ketika pas dia ngomong belakang lo ada orang, gue lompat. Siapa anjir? Gak ada. Ada kok, ada orang. Gue berdua otomatis kan cek. Gak ada. Teman pas gue ngecek gak ada. Teman gue nih, dia diam dulu, nangis keluar air mata. Nyet. Gue ngeliat ada orang, ada tangan ngeraba-ngeraba ke arah kantong lo. Serius demi Allah dia. Dia tuh cerita udah nangis. Ada tangan ngeraba-ngeraba kantong. Tapi lo nggak ngerasa itu kan? Maksudnya Gue nggak ngerasa. temen lo aja yang lihat gitu. Karena dia depan-depan sama gue ya. Ada di situ ada tangan grebe-grebe kantong lo, kata dia, sebelah kanan lo, otomatis di sebelah sini gue kan. Lo ngantongin apa? Gue ngantongin duit lo. Duit jaket kelas gitu kan gue. Lo ngantongin Duit apa? jaket kelas. Oh, Jadi gue selalu di kelas. Lo ngantongin apa? Gue ngantongin duit. Coba gue mau ngantongin duit, tebel lah. Emang lo lihat apa? Kata gue. Gue ngeliat tangan, kupingnya panjang, yang hitam kayak gembel pokoknya. Dia mau grebe-grebe kantong lo. Ini mah sama aja kayak apa, maksudnya kayak waktu pertama kali gue kesini. Ini gue ceritain. Gue mah sebenarnya gak mau nyender. Gue kalau kesini nih bukan apa-apa gimana. Nggak mau gue nyender sebenarnya. nyender Di sini sebenarnya gue nggak mau nyender. dimanapun ya. Enggak, gue kalau di sini gue nggak mau nyender. Tapi cerita mistis tuh. Jadi waktu pas kemarin kita kesini, sebelum kita syuting di sini kan, auranya tuh udah beda. Asli, gua kesini tuh auranya emang udah aneh lah. Jadi waktu itu pas berapa hari yang lalu kita kesini tuh, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu lah ya, kita kesini, gua itu ini kamar lu nih, ya kamar lu, Bekas kamar gue. kamar ya. Ini waktu dibuka, jadi itu tuh kayak ada tangan tapi begini. Iya, gua di sini. Di suasana Gua di sini, itu. iya. Itu jam berapa kalian datang waktu itu? Waktu itu jam berapa? Waktu itu gue nggak ikut guys, jadi 10 jam 11 lah. Jam berapa sih? 10 jam 11. Enggak, udah jam 1. Jam 12 lewat. Bukan jam 12, kita tuh antara jam 11-an. Jam 11, jadi Sekitar jam 12 lah. Tengah malam lah pokoknya. Jadi gua tuh emang nggak tahu lah sama perasaan gua apa gimana. Gua tuh kayak jadi pintu itu emang nggak rapat, jadi kayak emang ngeliat kayak ada tangan gitu, kayak pengen di gagang ini nih, pengen kayak gitu doang. oh nggak di, maksudnya di benar-benar di gagangnya itu? Iya, kayak cuma pengen gitu doang, tapi langsung tapi narik lagi. Tempel doang lah. Kenapa sih di kamar lu sebenarnya? Kalau aslinya, Aslinya. padahal gua baru kesini, Aslinya. padahal gua baru kesini. Tapi kalau ditanya kamar gue kenapa, beberapa orang pernah memang lumayan sering sih. Di kamar yang sama. Yang iya ini. Ini di bekas kamar gue nih. Ini yang lo tidurin atau bukan? Iya tadinya. Tadinya gue tidur di sini. Jadi ada suatu kejadian tuh.
malam lah, tengah malam gue pulang main, gue udah bersih-bersih, gue udah mau tidur, mencoba untuk tidur. Kalau balik jam berapa? Tengah malam lah, 12. Wah gila. Gila juga. Mencoba, Iya. lumayan, mencoba untuk tidur gue ceritanya. Ketika gue lagi tidur, gue inget banget posisi ini. Gue lagi tidur pada kiri, gue ngeguling. Tidur ayam, orang-orang mencoba untuk tidur tuh gimana sih? Tidur setengah tidur kan? Terus gue gini. Dan kok kaki lo di ada yang Lu sendiri digituin. Sendiri ya, masih ada bokap nyokap gue di sini. Gue sendirian, digini. Bangun gue otomatis. Ketika gue bangun, gue bener-bener bangun. Lu percaya nggak? Lu boleh nggak nih? Orang kalau lagi tidur, mau coba tidur gitu, paling kita cuma melek doang. Itu gue bangun bener-bener sampai bangun set. Kayak begini gue. Oh gila sih, berarti di rumah Tahu nggak apa yang gue kontak lihat? fisik ya? Tahu nggak lo Terus? apa yang gue lihat? Apa? Gue nggak tahu ini hal bukan atau enggak ya, cuman gue menyangkanya itu benar lah. Rambutnya panjang, giginya runcing, hitam, matanya merah, ada tanduknya. Gue di posisi itu, ketika gue ngeliat gue lagi bangun, gue begini nih. Gue liatin loh, Itu dekat lo. dekat soalnya kan gue posisi yang gimana sih orang bangun tidur, sadar gak sadar kan? Terus apa yang lo lakuin coba semua lihat? Gue lihat, Kalau gue sih nangis kali. udah pasrah gimana? itu gue udah pokoknya posisi gue pulang main lah ya. Pokoknya mungkin gue setelah selesai bersih-bersih jam 1 jam 2 lah kira-kira. Udah gue di gue bangun aja. Gue begini-giniin, gue bangun aja, set. Gue tatap-tatapan yuk, itu yang gue lihat tuh. Kayak gue tatapan, dia hilang. Oh, udah gue tidur. Namanya orang, gue mah ibaratnya ya lo kalian pernah rasakan lah ya namanya orang kayak lagi tidur dibangunin, masih blablo gitu. lagi belum Iya, belum sadar-sadar banget. itu masih ngantuk. Gua tidur lagi, set. Pas gua tidur, gua mikir anjing apaan tuh? Tapi lo termasuk berani sih pada saat itu maksudnya. Oh berani, karena gua mikir di rumah gua nggak cuma sendiri. Iya. Karena emang nggak sendiri kan. Betul lah. Berarti apa yang gua lihat itu Taruh dulu, Separuhnya berarti. taruh dulu. Gua belum selesai. berarti itu separuhnya berarti kan? Iya, taruh dulu, gua belum selesai. Pas gua sadar, anjing apaan tuh? Gua masih diem aja. Gua masih merem tuh, mencoba untuk memberanikan diri. Dan akhirnya gua sadar apa yang gua lihat. Gua masih merem, melebulin. Pas gua sadar, gua keluar kamar. Depannya kamar. Jadi kalau kalian nggak tahu nih, kamar gua depan-depanan yang orang tua gua. Depan-depanan. Pintu ketemu pintu. Gua keluar dari sini, gua gedor-gedor kamar nyokap gue. Ma, gue bilang, gimana? Udah lihat tidur sini aja. Tidur sini. Akhirnya gua tidur kamar nyokap gua. Ntar dulu, ini belum kelar nih. Tidur kamar gua. Kamar nyokap. Kamar nyokap. Tidurlah gua akhirnya. Set. Seiring berjalannya waktu, ya, gua nggak tahu ya. Nyokap gua yang bilang gitu. Wah gila lo. Iya, ntar dulu. Gue lupa, masih ada orang tua gue mah, nggak nggak. Teman gue ada yang nginep ceritanya. Itu kejadiannya gue malam tuh, sekitar jam 2 mungkin kan. Teman gue nginep, namanya ada Robi Maulana. Dia nginep, dia tidur di kamar gue. Otomatis gue tidur di depan tuh. Kita lu di dua kamar. Gue tidur di depan. Oh udah nggak ada tuh orang tua gue udah nggak ada. Gue udah tinggal sendirian. Bangunlah dia tuh sekitar jam 11 jam 12 siang. Kemek kan, kita kemek. Dia ngomong gini, lo itu cerita kan lo digangguin sama yang begini-begini, bentuknya begini-begini. Iya lo kenapa? Anjir, gue tadi gue kebangun, tau gak lo ketika gue bangun tidur yang lo bilang tuh nongol di mana? Di mana?
gua didudukin Dengan sosok yang sama. dengan sosok yang sama. Jadi posisinya dia lagi gitu begini. Otomatis kaki lurus begini ya. Ketika dia melek, set, yang gua lihat duduk di kakinya dia, madep ke mukanya dia. Gimana coba lu bayangin? Dia tiduran atau ada di Nggak mau bayangin, gue sih nangis lu udah. dilihatin langsung gitu tuh kan, dilihatin? Dilihatin jelas. Terus gua nanya ya, apa yang lo lihat? Sama lah pengen cerita. Berarti nggak bisa lo definisiin ya dia berbentuk cewek apa cowok? Laki, kan lu bilang rambutnya gondrong. Ya cewek lu. Enggak, gua tahu itu laki lah pokoknya. Anak metal juga Enggak, Betul ya. Lo harus. tapi bahasa filmnya kalau di neraka tuh apa ya? Apa pas ngeluarin suara dia gitu? Anjing gua Modelnya Hellboy. Hellboy. Oke. Pokoknya Oke gitu. lo udah bisa pastiin dia cowok lah ya. Merah ya dia. Kalau dulu Hellboy jidat. Potong sebelah gitu. Komedi buat konten komedi om. Tahu dulu nih. Tahu dulu. Tadi kan gua Asena, ketika lo pada pulang, gua gak ada di duden. bener. Tadi kan Asena udah nyampein kesan pertama dia datang ke sini nih. Sekarang kita tanya Pulo. Pulo. Pas lo masuk nih, lo dateng deh terserah. Ya karena rame, jadi biasa Oh, iya. aja gue ngerasanya terus sama cewek gua jadi bahagia. Aduh, siang harus itu. Itu kan lucu. Iya bener, Karena rame. Enggak kirain kan si itu jadi gayor gitu loh, jadi bertiga. Seru gua bilang. Gak gini kadang tuh gua nggak ahli-ahli amat sama soal gaib, tapi gua percaya gitu. Gua termasuk orang yang interesting kalau kita lagi ngobrolin masalah gaib atau mistis. Betul. Gua tipe orang yang interesting. Gua sekarang nanya sama lo, kan sebagai dosen, lo percaya gak sih sama gaib? Lo termasuk orang interesting sama masalah mistis kan? Apa lo ya udah lah gitu. Apa cuma masa bodoh apa gimana sih? Nah, sebetulnya seperti itu lah. Kalau dibilang percaya enggak, tapi masa bodoh iya. Bodoh lah. Gua gitu ya kan, dunia lo gitu kan. Iya, tapi gue punya rasa takut memang Tetap takut. akan hal itu gitu. Tapi gue juga masa bodoh. Ya, ketika gue punya pengalaman hal-hal yang menurut gue nggak masuk akal, mungkin bisa dibilang itu paranormal experience. Gue baru sedikit apa ya namanya ya? Percaya sih enggak juga gitu. Belum ke tahap itu. Tapi gue sudah mulai oke lah, gue akuin lo tuh ada gitu. Kayak gitu sih. Makanya pas ketika gue ditawarin sama ada Iqbal ngechat gue kan, gue mau lo ada nggak talent yang mau cerita paranormal cerita? Oh ini deh, gue aja yang cerita, soalnya gue interesting nih. Terus gue ada wadah kalian ini yang bikin YouTube paranormal cerita, akhirnya gue mau lumayan mau cerita masalah kayak ginian. Main sih, ada lagi nih kejadian nih. Baru berapa hari lah. Boleh lo, gue kasih satu lagi. Lo kalau nambah, gue suruh pulang. Oke, boleh. Gua nggak mau nih kalau dia banyak. Biar gua nggak ditanya. Betul, tugas kita semakin enteng ya kan? Bukan gua enteng. Jangan, dia dulu. Olive show. Jangan. Enggak, Jadi itu udah ditulis tuh. kagak Dulu. Oh lastrik. Pokoknya nambah lo pulang. Iya, lagi seru nih. Gak apa-apa lah ya. Lanjut. Ini soalnya kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Ntar dulu, ini Sebelum kalian udah syuting. dipastiin ini yang pamungkas kan ya? Listen to me lah. Maksudnya pamungkas kan ya? Enggak. Beri, weh. Beri. Ini buktinya real. Ya, Gua share di media sosial soalnya. gitu. Ini sebelum kita syuting nih, sekitar seminggu yang lalu lah ada orangnya kakak gua. Jadi kakak gua nggak ada orang lah ya, bahasa halusnya orang ke dia mau tidur nih di rumah aja. Oh ya udah, suruh aja tidur di rumah. Tapi gua belum kenal. Capek lah ceritanya, set. Duduk tuh gua di sofa nih ya. Ntar dulu, alasan lo memperbolehkan dia itu apa? Kan lo belum kenal. Orang kakak gua malu-malu aja dong. Oh, oke. Terus Ya udah, kenalan lah gue sama namanya ini. Kenalan gue. Akhirnya terjadilah perbincangan dengan teman-temannya lah, perbincangan itu kan. Akhirnya dan dia ngantuk, dia bilang gitu, Mas saya mau tidur dulu, kata dia.
Dia tidur di sofa tadinya tuh. Gua nggak izin, ngapain lu tidur di sofa? Orang punya kamar nggak kepake kata gua. Akhirnya dia tidur lah di kamar gua ya, sebelah kanan gua nih, tidur. Dia tidur, lampu gua matiin, gua duduk di sofa dong, main handphone. Gua main handphone. Nggak lama lah, sekitar 20 menit. Itu kejadian sekitar jam ini, kejadian sekitar jam 1 malam mungkin, atau setengah 2 malam lah. 20 menit dari dia minta izin tidur, teriak-teriak. Teriaknya? Tolong. Takutnya namanya orang tidur kan biasanya pernah dulu ngerasain rep ya. Iya, gua pikir kepanasan, tadi gua tiupin tuh. Tolong. Oh, gitu aja. Gua samperin, gua buka pintu. Set. Gua nyalain lampu kan. Kenapa mas? Gitu gua. Nggak apa-apa. Kata dia. Serius lo nggak apa-apa. Gua udah tahu gimana. Serius lo nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Udah, gua tutup pintu nih. Set, gua tutup, lampu gua matiin, dia teriak lagi. Soalnya gua kenal kan. Iya be, kata gua. Iya kenapa kata gua. Lampu nyalain aja. Pintunya buka. Udah buka, gua duduk lagi dong di sofa, rokok. Set, gua ngerokok, dia keluar. Kenapa ya, kata dia. Kenapa apanya, kata gua. Tadi saya lagi tidur, digangguin. Kata. Gua nggak ketawa aja kan, tapi gua udah denger kan dia teriak-teriak. Digangguinnya kenapa? Kata gua. Lo pura-pura aja. Iya, Lo biarin aja gitu kan. gua biarin Lo rasain gitu kan. biar lu cekek gitu kan. Iya lah. Jahat juga loh. Oh, bukan jahat, taruh aja. Dia cerita, kenapa? Kata gua. Saya dipeluk sama cewek. Masa iya dipeluk sama cewek? Enak kalau harusnya enak ya. Harusnya enak. Iya sih. Terus gue nanya, apa bentuknya? Apa yang lo lihat? Ada cewek satu, pakaiannya kayak pakaian tunangan. Ada cewek tapi dia lagi tunangan. Kemarin juga gue ini cerita itu. Pakaian tunangan. Terus apa lagi? Ada lagi laki-lakinya. Boleh lo gambarin nggak pakaian tunangan tuh kayak gimana? Tapi Gua ke orang yang digangguin ini, gua nggak nanya jauh pakaian seperti apa. Cuma dia menjelaskan dia dipeluk sama satu perempuan. Pakai rok satu, dan satu lagi dia sepasang laki-laki dan perempuan, dia bilang. Emang lu digangguinnya gimana? Pertama saya ditindihin sama perempuan, terus perempuannya gimana? Pokoknya pakaian tunangan lah, dia bilang gitu. Gue nangkepnya pakaian resmi. Terus apa lagi? Ada lagi laki-lakinya. Berarti sepasang nih. Terus apa lagi kata gue? Ada suara motor. Padahal gue lagi kita horor. Oh, gue kira ini termasuk cerita ada suara motor. Boncengan, tunangan boncengan. Oh iya. Enggak. Pokoknya pas lagi gue tanya, lo digangguin gimana? Saya dipeluk sama perempuan. Tapi dia sepasang. Yang satu yang laki-lakinya dia ngeliatin saya. Yang satunya dia meluk saya. Lo bener lo dipeluk kata gue. Sumpah saya dipeluk kata dia. Terus gimana wujudnya gimana? Wujudnya saya nggak tahu. Terus yang lo lihat apa kata gue? Pakaiannya doang. Pakaiannya apa? Pokoknya kayak orang sepasang dipakein pakaian kayak tunangan gitu. Pokoknya mereka sepasang nih pakaiannya. Terus kata gue. Satu lagi saya dicekek kak. Lakinya nggak terima sama dia. Ya lo Cemburu. Lo belum laki-laki lain. kan cewek yang belum. Jangan gitu, ntar lu balik udah deg-degan nih. Astaga. Dia digigit sendiri, nanti digigit deh. Udah boleh apa lagi kata gue? Ada apa lagi
dia cewek. Cewek itu ngapain? Ngekek saya. Cowok yang cewek. Ngekek. Berarti dia digangguin sama sepasang kekasih dan satu perempuan. Oh 3 jadi. Tiga. Kita segitiga lah. Semenjak kejadian itu, setiap dia kesini dia nggak lagi makan. Oh dia masuk. Jadi mau balik. Jadi kok terus. Mungkin segini ya menurut gue yang baru datang ke tempat lo nih ya. Ini gua doang yang cerita panjang banget ya. Enggak gini jadi Gua sender minta gue set gitu ya. blok aja. Lo mau kemana? Ini ceweknya ini cowoknya ya kan. Enggak, gua aja yang baru datang nih memang ngelihat kamar lo yang lo ceritain itu tidak ada lampunya lo. Oh nggak ada lampu. Ada lampunya, cuman gua Jarang nyalain. jarang nyalain. Bahkan gini ya, gua di rumah sendirian nih sekarang tinggal. Kadang tuh rumah nggak ada yang nyala lampu. Betul, tadi pertama datang Sama juga, sekali. pertama datang juga tadi rumah Olip keadaannya memang gelap. Mungkin lo emang suka yang kayak gitu. Gua suka yang gelap. Iya sih. Berarti gue nanti sering-sering lah ke rumah. Jadi mungkin bisa. jadi mungkin positifnya bisa kita gambarin kalau ya tadi Aseno bilang sebenarnya kita tuh berdampingan ya. Itu benar. Mungkin ya Olip di sini kenapa dia semakin berani karena lo pun tidak masalah untuk apa ya kasarnya memberi fasilitas ya. Mungkin karena terbiasa juga. Gue suka gelap nih dan dia pun suka hal-hal yang mungkin kalau yang gue tahu nih ya, dia suka kelembapan, suka yang gelap-gelap. Oh, satu lagi. Dia sudah kotoran. Iya, dan lo juga gue gila lo. Ya mungkin kedepannya lo bisa agak sedikit peduli lah sama lantai, Iya harusnya disapu. sama lampu. Sapu. Nah, ini kalau sapu. gelap, kotor, lembab, ya kan? Terus sama gang-gang kecil. Terus Lip, dari kejadian-kejadian yang udah lo alamin tuh sebelum gue nih ya, menurut lo tuh kenapa hal-hal tersebut tuh bisa terjadi tuh? Menurut lo kenapa gitu? Ada apa? Maksudnya ada yang salahkah dari cara lo merawat rumah ini atau gimana? Sebenarnya pertanyaannya ini sih bagus sih ya. Kalau ada orang cerita mistis tuh pertanyaan dia bagus nih. Gimana dulu ya? Ngeri. Ngeri, ini lebih ngeri. Kayaknya lagi ngeri deh. Kalau lagi ditanya, gue nanya, air mata. Jalan lah. Sebenarnya kenapa gue bisa mengalami hal-hal gitu mungkin ya gue nggak indigo banget, bukan indigo lah. Mungkin lingkungan kali ya. Gue tumbuh di keluarga yang lumayan, bahasa halusnya apa ya? Wah seharusnya ayakan mungkin dia halusnya punya Pasir lah. Pasir. Gue tumbuh di keluarga yang lumayan percaya mistis. Kedua, apa yang gue alami mungkin mereka negor kali, lu jangan berisik nih tengah malam ketika gue di pos itu. Oke. Terus di rumah, kalau di rumah gini gue selalu mempersilahkan mereka itu untuk stay di rumah gue. Asalkan lo tahu tuan rumahnya gue. Aku kira asalkan kalau token bunyi lu harus isi. Anjing itu kalau juga sih asalkan marah. Itu paling ngeri. Serem juga nyuruhnya. Kalau token bunyi, Kalau token bunyi, gue kepikirannya bisa sampai besok. Terus Kalau masalah di rumah ya mungkin gue ada teledornya juga, mungkin rumah gue kotor. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian orang yang digangguin itu, untuk yang si orang ini sih, kalau untuk orang yang sampai dia dicekek, sampai dia dipeluk sih, gue mikirnya nih, tapi lu pernah nggak sih cekek? pernah. Yakin? Yakin. tapi biasanya memang gitu teman-teman. Maksudnya kalau dari yang gue tahu ya, gue juga bukan orang yang ahli gitu. Biasanya kalau misalnya itu terjadi di suatu rumah gitu, biasanya si pemilik justru malah jarang diganggu yang seperti gimana gitu. Itu bener loh. Betul Kayak kan? tadi gue cerita di rumah ini gue cuma diganggu sekali. Ntar dulu Mahmudin, nanti dulu. Gemes. Jadi justru malah lebih jahil tuh ke tamu-tamu yang datang gitu, karena mungkin ya, wah ini yang belum tahu habit gua nih. Kalau yang punyanya kan mungkin udah bisa. Itu benar sih. Betul kan? Udah Benar. bisa apa namanya?
iya udah bisa, yaudah ada lo ini gitu. Nah jadi salut juga buat Olip, kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan alasan, gue salah beli rumah nih, rumah gue angker. Tidak, ternyata memang dia mengakui bahwa dirinya jarang ngerawat rumah gitu, kayak tadi contohnya. Mungkin. Soalnya ya namanya orang tinggal sendiri lah ya. Ya udah Ada lah. aja tempat-tempatnya nggak sesuai. Udah itu mah nggak usah pakai bahasa halus, udah lo jomblo gitu. Karena kan yang serem-serem tuh doyan nih sama yang gelap. Oleh kan nyari-nyari lampu kan. Terus kotor sama yang berbentuk gang. Kotor berantakan. Ntar siapanya gua di rumah Ya enggak, maksudnya kan ini jadi pembelajaran lo juga dong. kotor mah enggak. Kalau ruangan sini enggak kotor. Lembab lah ya. Kotor mah enggak teman-teman, cuman acak. Iya, jangan. Jarang bersih kotor lembab, apalagi rumput-rumputnya juga kan yang gue lihat juga panjang. Tapi ya tadi lo sempet nanya, lo pernah nggak sih dicekek? Kayaknya lo penasaran lo. Kayaknya lo penasaran sama ini. Kayaknya lo punya pengalaman nih yang berbau-bau lo dicekek juga nih. Coba. Kayaknya sih lo, gue curiga sih. Lo nanya kayak gitu kayak Kalau gue sebenarnya dicekek sama bini sebenarnya. belum bayar listrik. Lo kapan ngasih duit bulanan gitu kan? Kapan lo ngasih duit bulanan gitu kan? Satunya mungkin, laki lo nih nggak pernah ngasih duit bulanan gitu. Ini buku bantuin cekek. Terus kalau masalah kayak Olip ini sih gue pernah ngalamin juga gitu kan. Ini ya. Yang gue alamin Tua. wah sebenernya tua nggak tua sih, saya mah malah mikirin tua muda ya kan. Kalau emang wah kalau dicekek kita bisa kalau jatuh tempo lo harus bayar aturan motor, gue cekek kalau enggak jatuh tempo gitu kan. Horor banget sih itu. Horor ketemu setan ketemu kolektor kan. Jadi gitu Makanya kan. Sama setan ya. Sama saya. Sama yang dengar suara tok kan Sebenarnya gue bukan kolektor. Sorry. Kolektor. sama kayak dengar suara tok kan. Lanjut. Waktu itu di usia pernikahan gua yang masih dikatakan belum 1 tahun, gua tuh kontrak dulu tuh emang belum kepikiran buat ngambil rumah kan, belum kepikiran buat ngambil rumah. Gua masih kontrak gua dulu tuh di Kapling, di Jalan Raja Wali, tepatnya itu di SMP 7. Ya SMP 7. Sampai 7 ya. SMP 7 kan tahu sendiri loh kan, di pojokan yang pas deket kali itu ada kuburan. Jadi kontrakan gue emang nempel sama Kuburannya yang pojokan SMP 7 banyak. iya. Nah itu kan jembatan kan, di situ juga pernah ada tukang tahu bulat ya kan. Bener, tukang tahu bulat malam-malam ada yang beli tahu bulat, si sopir yang nggak sadar ya kan, yang goreng mah cuek aja kan, goreng aja, tiba-tiba yang depan ini keluar. Kok ini lama, mungkin dipikirnya begitu kan, si sopir ini keluar. Begitu turun ngeliat kan, langsung si sopir itu Lah, lari dia. kabur. Mobilnya tinggalin. Iya, karena yang ini masih cuek aja kan. Oh, nggak ngeliat nggak. Mobil lo tinggalin beneran tinggalin. Ditinggalin. Terus tiba-tiba yang goreng ini kan, goreng ini nggak ngerti tahu. Dia mungkin tak beberapa ini kalau sadar dia langsung ikut tinggal juga. Karena gue besok kan. Terus pas lo tanya, Bude, kata gue ini kenapa Bude? Kok pagi-pagi? Kok kemarin kayaknya ada rame kayak gitu kan? Kayak itu ada tukang tahu bulat ya kan? Digangguin. Ngeri kan? Tapi yang Aktif. digangguin dilihat supirnya, Asena masih sekarang nggak tahu. Ya, Dari kalau ceritanya. nggak tahu, gue kan dikasih tahu sama Bude itu kan tempat gue makan itu kan Bude. Karena tempat gue makan sama kontrakan gue itu emang posisinya nggak jauh. Bisa jadi yang dilihat supir sama si kenek beda ya bentukannya, makanya supir lari ya kan. beda. Nah, kalau masalah dicekek, jadi bini gua karena nggak tahu kenapa emang tiap malam suka keluar, mungkin karena namanya perempuan ya. Kalau mungkin kalian yang tidak berumah tangga, posisi rumah tuh kan pasti penasaran, perempuan itu ini udah dikunci apa belum sih, ini udah Ya. digembok apa belum sih, misalnya ini apa udah dicabut atau kebakaran apa gimana, atau suka keluar masuk gitu kan, entah kencing entah apa gitu. Nah, tiba-tiba
bini gua tuh masuk ke kamar lagi. Gua tuh tempat tidur emang gak tinggi, karena gak ada rispal kayu yang ada batangnya gitu kan. Cuma matras doang, ranjang lah, matras doang. Gua tuh udah tidur, tapi tidur gua tuh cuma sekedar tidur kayak yang tidur ayam. Gua tuh ngeliat bini gua tuh tidur, kata gua, saya tuh besok kerja, kamu kan harus siapin saya makan. Diam aja kan. Udah tuh gua biarin gua tidur. Jadi bini gua tuh tidur, gua tuh tidur di kamar sama bini gua. Bini gua tuh duduk begini. Kalau rumah pasti ada kolongnya, ya, ada kolongnya. Apapun kolongnya. Kasur menghadap sana, ini kasur, ini kepala gua di sini, gua tuh ngadep sana. Udah tidur, gua bilang. Tuh gua tarik lagi tuh, saudara tadi kan, gua tarik. Itu cuma bisa nangkep ini, tapi bisa begini. Itu asli. Kalau keadaannya lo tidur, Sumpah. Kayaknya. Tapi keadaannya gua lo, ngomong nggak kalau itu kesurupan. lo tidur, bini lo tidur. duduk gitu. Bini lo duduk. Nah. Itu duduk posisi begini. Ya sila. Sila gitu kan. Gua tarik lagi. Udah tidur, ngapain? Kata gua. Itu gua tarik ini. Itu cuma gitu doang. Ini bisa nafsu gitu. Bisa nafsu gacot gitu. Kayak lentur gitu. Tegak lagi. Begitu itu tegak lagi. Udah sih tidur, kata gua tadi. Itu asli nih. Begitu gua tarik lagi, itu baru ini lompat. Serut ke gua. Terus pas udah lompat, itu dia kayak Lompatnya kerasa. Gua di sini lecet. Itu cuma dia apa yang boleh bekas tuh? ngebekas. Anjir tuh Asli di bawah. aduh itu horor sih asli. Ngebekas. Itu lompat, serut. Brum. Cuma suaranya cuma kayak gitu. Gue berasa, gue kalau cerita gini kayak gue takut asli sebenarnya pernah di sini. Sumpah tuh. mau gantian? Enggak. Gue bukan nantang ini, mohon maaf nih. Maksudnya. Di situ cuma suara. Itu gue nggak bisa apa-apa, cuma gue bisa. Yang gue tahu cuma ya, gue dulu masih sampai sekarang pun mungkin masih terlihat bodoh ya kan kalau masalah agama ataupun gimana masalah gitu kan, gue nggak tahu harus baca Harus melakukan apa, baca apa gitu ya. Gue tahu cuma gue pencet kakinya ya kan, sakit belum dulu kan, gue pencetin tangannya, gue pencetin segala macam ya kan. Kebetulan pas lagi itu ada kawan bini gue tuh ikut nginep di rumah, bangun juga kan, kenapa nggak tahu nih, gue kan teteh gitu kan. Udah Itu posisi heboh tuh. dia malam-malam. Ya iya, Tapi kan gila lu kejadian kayak begitu selalu bukan selalu. Yang gua tahu itu 1:30. Itu jam 1 ke atas itu udah mulai. Setelah gua ikutin, maksudnya setelah gua amati, emang bini gua nih terlalu gampang untuk kayak kesurupan. Entah mungkin Tapi karena- dia emang bisa dasarnya. kalau dasarnya bisa, Enggak, bukan bisa. paham. Jadi Oh, berarti dia selalu karena emang di rumah mertua gue juga yang lama, kan emang bangunan tua ya, bangunan tua. rumah nenek lah. Rumah nenek. Gue tuh anak gua itu pernah tidur maghrib itu ditarik. Itu di rumah maghrib tai banget sih. Iya kan? Tidur maghrib. Gua pergi sama bini gua cabut sama bini gua. Cabut kan keluar. Tiba-tiba gua balik malam itu, anak gua yang ini, mah tadi Dede maghrib ditarik kakinya. Mungkin itu karena suruh sholat apa kayak gimana gitu kan. Udah sih, karena emang bangunan tua sih. Yang ngerasain tempat ini tuh. Iya, kalau yang rumah mertua gua gitu kan, itu bangunan tua. Oh berarti ini kejadiannya di tempat berbeda? Beda. Iya. Gua mix jadi ngeri juga kan. Beda sebenarnya. Karena mungkin teman-teman tadi kan yang udah. Tapi kalau untuk masalah yang kayak gitu tuh gua nggak ngerti ya. Apa coba kalau misalkan kayak suara geraman yang tapi nggak ngomong sama sekali, nggak ada suara.
itu sih karena kita bukan orang yang sakit bukan orang Paham. yang dua ya bukan yang paham banget. Kenapa kita yang gitu tuh kita mengeluarkan suara gitu kenapa ya? Nggak ngerti gue juga. Nggak ngerti tuh nih. Unik nih. Unik. Serem lah. Kalau bagus Iya. mungkin Mungkin gue serem. ya mungkin hal-hal kayak gitu kita bisa ambil positifnya, kayak tadi kan anak Aseno pas maghrib betul Iya. lah. Kalau menurut gue sih Kalau kata mungkin orang tua sih, lu nih kalau tidur maghrib-maghrib. Ya, boleh, tapi kan? ketika lo mungkin guide-nya yang positif gitu. tapi ketika lo mengalami kejadian itu ya, ketika lo sadar akan kejadian itu, Pas gua sadar, gua tuh coba cari tahu kenapa. Sebelum gua cari tahu itu kan, malamnya kena bini gua. Pagi gua kerja ya kan. Gua pulang situ gua telepon kan bini gua. Lu mau makan apa? Kan lemas, masak enggak ya kan? Ini enggak ya. Kalau sampai pagi. Lemas orang kayak gitu. karena nggak masak. Iya kan lemas karena mungkin Iya. karena emang Energinya banyak yang keluar ya. kuras gitu kan. Nah dari situ gua tanya kan, lu makan apa? Apa aja deh terserah. Ya udah gua beliin ini ya, apa batagor. Di atas kan ada batagor tuh yang di dekat Alfa. Oh iya benar. Enak itu. Batagor sekolah gue. Ya kan ada dua itu kan, Iya iya. yang di atas dekat Iya. Alfa ya. Gua beliin batagor. Nah, gua pulang posisi mau maghrib. Di situ pas gua turun, serut, ya kan. Gua liat bini gua tuh lagi di kan depan itu TK SMP, ada TK-nya juga, itu lagi main ayunan. Lo mau jam berapa itu? Maghrib. Maghrib lagi. Bini lo itu dulu. Hah? Bini lo itu. Enggak, gua Ngeliat. ngeliat bini gua mau maghrib main ayunan. Bini lo bener itu bini lo. Bini gua, Terus. bini gua main ayun-ayunan lagi, ya kan? Pulang kata gua, ngapain? Iya terus. Udah mau maghrib juga kata gua kan. Ya udah pulang tuh. Api. Anehnya emang gua tuh kalau emang sekalinya dia tuh melangkah dari pagar itu, udah mulai beda dari pagar rumah. Begitu masuk kayak mungkin kayak apanya lagi kan, itu mulai kelihatan. Masuk ke dalam rumah. Begitu pas mau maghrib, udah mau maghrib nih, duduk kan, gua buka sepatu, gua selau dulu kan. Tadinya gua selau, gua ke depan TV, gua duduk nonton TV kan. Gitu gua keluar lagi kan, gua ngerokok. Seret, bini gua tuh ke depan TV. Kalau depan TV gua kan ada kasur buat nonton TV santai-santai gitu kan. Nah tiba-tiba bini gua nih aneh gitu kan, gua ngeliat bini gua kenapa? Aduh kata gua, ada apa-apa lagi nih kan? Aduh kata gua mau gimana lagi, mau maghrib lagi kan. Disitu bini gua tuh ambil tisu, ya kan? Itu ambil tisu. Dari dua tisu, dari yang diambil itu entah ngambil berapa, satu tangan lu bisa jadi dua pocong. Kenapa lo bisa bilang itu dua pocong? Ya karena emang begitu ditekuk sampai kita pakai tangan satu itu Menyerupai bentuk pocong. menyerupai bentuk pocong. Lumayan sering sih. Apa? Ya kayak gitu. Iya jadinya ngebentuk pocong. Tapi kenapa ya? Banyak banget orang yang misalkan di Itu gue panggil langsung. Waduh kata gue telepon teman gue. Cino di mana? Di rumah. Kenapa? Lo kesini kata gue kan. Bini gue ini kenapa? Kata gue nggak tahu. Bini gue kenapa? Gue bilang. Ya udah datang. Bini gue tiba-tiba kan. Gue ambil. Gimana caranya gue ambil tisu. Gue ambil tisu itu. Gue pegang. Bini gue malah jalan ke kamar. Ini kamar nih. Melengos dari sini, itu cuma mata tuh cuma gini doang. Sinis gitu kali ya. Sini, tatapannya gitu ya. sini. Itu balik badan cuma dengan rambut panjang tuh. Dulu kelihatan kan? Sama merinding lo juga. Terus ini terang. Ini terang posisinya. Balik badan Seru ya balik gitu. badan itu cuma kayak gitu. Udah tuh teman gue masuk ke kamar bini gue. Set, pintu ditutup. Brr. Teman gue teh. Isi teh maksudnya mah kalau bahasa sini kan usi gitu kan. Isi teh Arab maghrib. Salah ya kan. Cuman nggak apa kayak gimana. Kata teman gue, wih
Positif apa? bukan hamil. Positif kemasukan, kesurupan lagi. Dari situ gua terus gimana sih, udah kita sholat aja. Ya udah cuek aja gua sholat di depan pintu. Keadaannya bini lo masih tetap Masih tiduran, tapi tiduran itu cuma mata ke atas gitu. Tapi otomatis lo manggil orang yang mengerti ya kan? Akhirnya gua manggil. Karena mau nggak mau gua harus tahu iya. ini kenapa. Ternyata setelah lo sholat, Setelah gua sholat, lepas maghrib ya kan, gua sholat beres, udah tuh mulai keadaan kayak normal kayak biasa ya kan. Udah situ gua bawa ke ustadz itu kan, gua tanya, udah kata ustadz itu kan, gini aja, si tetehnya jangan tinggal di rumah itu dulu, coba pulang dulu. Harus coba suruh pulang dulu, jangan tinggal di rumah itu dulu, coba pulang beberapa hari, tidur di sini aja sendiri, di rumah ini sendiri. Alhamdulillah. Gua tanya, gimana tidurnya? Nyenyak. Saya tidur di rumah. Berarti emang rumah sama Emang doyan kan? sama itu Mungkin suka. tapi Aseno termasuk orang yang berani sih menurut Ih, gue. berani gak berani gua. Iya. Orang gua tiap malam gua setelin apa? Gua setelin kalau kayak kan gua nyetel parabola kan. Gua suka ada sholat apa dari Mekah gitu kan. Gua setelin itu sampai pagi. Jadi biar gua tidur gua nyenyak. Karena kan dengerin orang-orang ngaji itu kan enak kan, kita adem ya kan. Adem. Karena gua tuh kayak yang kotor gitu kan, lingkungan yang kotor, yang lembab, gang Lumayan lah kalau Mungkin berarti hampir mirip nih ya, maksudnya kenapa bini lo istri bisa diganggu sama hal yang kayak gitu, balik lagi nih. Satu karena rumahnya ya mungkin beda kasusnya. Kalau Aseno lebih ke yang memang rumahnya, tadi kan Aseno juga bilang dekat kuburan apa ya, walaupun kita nggak terlalu percaya mau dekat kuburan kayak kalau nggak ada ya enggak gitu kan. iya, ternyata memang rumahnya mungkin mempunyai histori yang mistis gitu lah gitu. Kalau Alif kan memang jorok acak dan kotor gitu kan. Iya. Apalagi lampu tuh jarang ya kotor, terus nonton nyakanya gue ngerawat enggak bercanda. Cuman banyak aja yang tidak tersentuh oleh tangan gue. Dan bininya Seno juga bisa dikategorikan ke orang yang gampang dimasukin mungkin ya. Tapi anehnya juga nih si Aseno ini selalu diganggu pada saat jam tidur ya. Iya. Dan tadi gua baru ngehnya juga di tempat yang berbeda pun Aseno masih mengalami seperti itu. Mungkin karena memang fix bini Aseno ini gampang disukai gitu, dalam artian maksudnya kalau di dunia misteri gitu kayak punya pintu yang longgar lah gitu. Jadi mereka tuh disukai sama mereka gampang masuk gitu lah. Tapi untungnya Aseno sebagai suami bisa nyimbangin, walaupun tadi Aseno nggak ngerti yang bagaimana, tapi Aseno tetap berani gitu. Untungnya berani iyalah, berani gak berani cuma modal nekat-nekat aja. kayaknya pengen nunjukinnya mah ke Aseno sebetulnya ya. Dia cuma pengen nih lo gua gangguin ya kan, tapi melalui ini gitu kan. Dia lo tuh ngaku gitu. Nah, Lo tuh punya salah apa di rumah ini gitu kan. berarti teman-teman ilmu yang bisa kita ambil nih dari Olive, dari Aseno, maksudnya mereka pun mungkin Merasa punya perasaan, terganggu. iya punya perasaan yang kalau lo ganggu gue ya gue ingetin lah sekedarnya gitu mungkin kali ya. Jadi ya teman-teman juga harus hati-hati, harus bersih lah mulai dari sekarang biar nggak di serem-seremin lah, serem juga. Gila lo kalau yang udah nyentuh fisiknya serem. serem coy. Nyentuh fisik mah serem anjir. Kalau musik suara sih nggak masalah.